Halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, tetap jaga jarak, pakai masker, dan selalu cuci tangan. Pada video kali ini, saya akan mendemokan bagaimana cara tunanetra memasak mie instan gitu ya. Jadi sebelum proses memasak itu, memang sebelumnya ada yang disebut dengan proses orientasi dan mobilitas, yaitu bagaimana cara teman-teman tunanetra bisa mengetahui keadaan sekitarnya. Nah, memang itu adalah sebuah sistem, jadi bagaimana cara mengenalkan konsep memegang panci, kemudian bagaimana cara memotong, kemudian bagaimana cara mengetahui suhu panas dan tidaknya gitu ya. Nah, kita langsung saja praktek untuk bagaimana cara tunanetra memasak mie instan. Baik, untuk melakukan proses ini catatannya adalah jangan lakukan ini apabila Anda belum terlatih atau apabila Anda belum pernah dilatih bagaimana caranya orientasi dan mobilitas, karena langkah ini adalah bagian dari pelatihan orientasi dan mobilitas. Untuk Anda yang ingin belajar orientasi dan mobilitas, nanti saya sediakan linknya di bawah. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah kita siapkan dulu pancinya beserta airnya. Nah, ini sudah ada airnya di dalam. Nah, biasanya saya ngecek seberapa banyak air dengan menggunakan jari. Biasanya saya celupkan satu jari dan menggunakan ruas jari untuk mengukur, kira-kira satu ruas atau dua ruas jari itu cukup. Kemudian saya tempatkan dengan cara seperti ini, posisinya persis di tengah begini. Nah, kemudian saya nyalakan kompornya seperti itu. Nah, untuk mengatur kecil besarnya api, biasanya saya gunakan telapak tangan untuk mendeteksi api seperti ini. Saya gunakan telapak tangan. Ini saya rasakan ada panas, berarti api sudah menyala. Dan kalau dari panasnya, kira-kira ini apinya cukup kecil gitu. Jadi seperti biasa, kita tunggu sampai airnya masak. Bagaimana cara tunanetra tahu apabila airnya sudah masak? Biasanya terdengar suara gelembung-gelembung air mendidih begitu. Ya, ini airnya sudah mulai mendidih karena sudah mulai terdengar suara air mendidih. Nah, di sini saya menggunakan garpu untuk ngecek. Nah, di sini saya menggunakan garpu ini untuk memeriksa luas panci. Ya, jadi ini adalah saya menggunakan garpu untuk ngecek luas panci seperti ini. Ya, jadi kira-kira area luas saya seperti ini untuk memasak mie. Nah, ini bentar saya buka dulu mie-nya. Ya. Nah, ini bumbunya saya pisahkan dulu seperti ini. Ini saya taruh di sini. Nah, karena mie ini ingin saya tambahkan variasi telur, jadi saya siapkan telurnya dulu. Ini telurnya. Nah, kembali saya selalu memeriksa luas area panci seperti ini. Lebih gampang kalau misalkan kita gunakan arah jarum jam 12, arah jam 3, arah jam 6, dan arah jam 9. 12, 3, 6, 9 gitu. Atau seperti gitu. Nah, ini airnya sudah mulai mendidih. Nah, langkah berikutnya adalah saya mau menaruh telur di dalam air ini. Nah, saya lakukan seperti ini. Kira-kira pas di tengah, saya pecahkan. Iya. Kemudian saya tunggu sampai matang. Ya, di sini telurnya sudah mulai matang karena sudah
mulai menggumpal gitu, jadi saya bisa merasakan dari garpu. Jamnya bunyi saya. Ya di sini telurnya sudah mulai matang karena saya rasakan sudah mulai ada penggumpalan gitu ya, lebih keras. Nah, ketika telurnya sudah mulai menggumpal dan terasa lebih solid, keras, ini saya masukkan mie-nya. Biasanya saya memasukkan mie-nya utuh seperti ini karena lebih gampang, lebih mudah gitu, daripada kalau hancur itu biasanya jatuhnya nanti berantakan. Itu mulai jatuh. Apa-apa lah. Nah, ini mulai, ya saya taruh. Tuh. Ya. Nah, kita tunggu sampai mie-nya benar-benar matang. Ini sambil diaduk-aduk, sambil urai pakai garpu mie-nya. Ya, di sini sudah ada mangkok. Jadi sambil menunggu minyak matang, saya akan siapkan bumbu-bumbunya dulu. Nah, tapi hati-hati, kadang-kadang minyak suka meluap gitu ya. Jadi saya harus ngecek biasanya. Nah, ini diaduk seperti ini. Tunggu sebentar. Prosesnya kira-kira ya 1-2 menitan lah gitu, sampai mie-nya benar-benar matang. Oke, sudah. Nah, di sini saya akan siapkan bumbunya dulu. Nah, untuk bumbu saya membutuhkan alat bantu gunting karena untuk menggunting. Nah, biasanya kalau mie instan di sini ada bumbu asin dan ada bumbu pedas. Nah, saya gunakan potong dulu bumbu pedasnya itu karena biasanya saya gunakan semuanya, sedangkan kalau bumbu asin biasanya saya gunakannya paling tidak setengah atau paling banyak 2/3 nya gitu, jadi tidak terlalu banyak. Cukup segini saja ya, cukup. Ini masih ada sisanya setengah, ini saya buang biasanya biar tidak terlalu asin dan tidak terlalu banyak micin penyedap. Ya, berikutnya ini adalah bumbu minyak dan bumbu bawang goreng. Saya buka yang bawang goreng dulu karena tidak beresiko gitu, tidak berisiko berantakan, jadi saya tuang bumbu gorengnya dulu, bumbu bawang goreng, kemudian baru bumbu minyak. Nah, untuk bumbu minyak ini saya gunakan gunting. Nah, ini kan untuk menggunakan ini teman-teman tunanetra diajarkan konsep menggunting dulu, biasanya gunting ya, dan dituang. Sama seperti tadi, biasanya saya gunakan ini sebagai pembantu untuk menentukan luas area mangkok gitu, menggunakan gunting untuk membantu luas area mangkok. Nah, sudah selesai. Nah, minyak juga sudah matang, saya matikan. Nah, sekarang proses menuang mie ke dalam mangkok. Nah, ini proses yang harus hati-hati sekali karena mengantisipasi tumpah kemana-mana gitu. Biasanya saya lakukan seperti ini. Saya pegang pancinya di sebelah dengan menggunakan tangan kiri, kemudian saya gunakan garpu untuk menentukan areanya. Ini adalah area luas mangkok seperti ini. Oh, areanya adalah area jam 12, jam 3, jam 6, dan jam 9 seluas ini, sedangkan panci seluas ini jam 12, jam 12, jam 3, jam 6, dan jam 9 seluas ini, sedangkan oke, saya mulai tuangkan perlahan-perlahan.
seperti ini. Nah, tetap menjaga ini ya, tetap menjaga area luasnya gitu. Iya. Ini. Nah, saya tambahkan air. Tetap jaga orientasi antara panci dengan mangkok dengan menggunakan bantuan garpu. Seperti ini. Ya, kira-kira sudah tertuang airnya. Sudah cukup. Sip. Oke, sip. Nah, sekarang sudah jadi. Nah, oke, inilah mie instan ala tunanetra. Nah, sebagai perhatian, saya tidak menyarankan bagi Anda semua, teman-teman semua yang belum pernah belajar teknik orientasi dan mobilitas, karena untuk proses memasak ini kita butuh latihan orientasi dan mobilitas, mulai dari cara memotong, cara mengenali panas, kemudian orientasi panci, orientasi mangkok, dan seterusnya. Nah, kemudian secara perlahan nanti disatukan bagaimana cara membuat mie instan seperti itu. Nah, saya sarankan juga untuk teman-teman yang belum pernah, jangan mencoba ini sendiri di rumah ya, jangan mencoba ini sendiri, tetap dibantu oleh orang gitu ya, untuk sebagai pengawas, karena ini akan cukup berbahaya apabila tidak terlatih dan belum pernah mencobanya sendiri gitu. Baik, silakan klik like bila Anda suka, bagikan ke teman-teman yang membutuhkan, dan jangan lupa subscribe ke channel saya agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.